Di sini saya menceritakan kepada bapak-bapak saudara-saudara, diawali dari pertemuan Bapak Sutarman yang beralamat di Desa Kajen, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali. Bersama pertemuannya dengan Bapak Marsidi yang sebagai warga MTA Mojosongo. Lalu dia akan bertujuan mengadakan atau mengikuti ngaji di cabang binaan Ketaon, Kecamatan Teras, Boyolali, Kabupaten. Itu terjadi pada tahun 1999. Bapak Sutarman mengadakan ide dengan Pak Marsidi bahwa dia kepengen mengadakan pengajian di Dukuh Kajen, Desa Telawang, Kecamatan Sawit, Boyolali. Lalu dia melanjutkan idenya itu mengajak kepada para jamaah masjid di sekitarnya. Di antara lain yang diajak untuk berkumpul, diajak musyawarah atau diundangi, yaitu satu Masjid Al-Mu'tamir Dukuh, masjidnya di tempat Desa Bapak Sabani, Pak Ketua itu. Lalu yang kedua Masjid Al-Amin Kajen di tempatnya Bapak Sutarman. Dan yang ketiga Desa Sopaten, masjidnya yaitu Masjid Nurul Iman, itu di daerah desa saya. Kemudian atas idenya Bapak Sutarman itu ditindaklanjuti, dia mengundang 3 masjid itu, diajak untuk bermusyawarah membentuk pengajian. Akhirnya dia mengundang yaitu para jamaah-jamaah masjid yang terdiri dari 3 desa tersebut, lalu diajak musyawarah membentuk kepengurusan. Lokasinya di tempat rumahnya Bapak Sutarman di Dukuh Kajen, Desa Telawang, Kecamatan Sawit, Boyolali tersebut. Pada saat itu dengan hasil musyawarah para undangan tersebut bisa menyimpulkan bahwa sepakat untuk diadakan pengajian. Setelah terbentuk kesepakatan, akhirnya terjadi perintisan kepengurusan, Pak. Nah itu setelah terbentuk kepengurusan, Pak, itu lalu Bapak Romdoni menyarankan, berhubung sudah terbentuk suatu kepengurusan, maka supaya pengurus itu mengajukan permohonan kepada MTA Pusat supaya dibina dari pusat itu, Pak. Nah akhirnya betul, Pak. Pada saat itu dari pengurus itu mengajukan surat permohonan kepada Bapak pimpinan MTA Pusat. Akhirnya itu dengan tanggapan ya dilayani, disanggupi, tapi dengan persyaratan bahwa untuk menguji kesungguhan dari pengurus tersebut supaya pengurus mengirimkan warganya untuk mengikuti mukim di MTA Pusat itu pada tahun 1999 itu, Pak. Kebetulan dari pengurus itu yang ditunjuk untuk mengikuti mukim 3 hari 3 malam, saya dengan Pak Sutarman juga pada tahun itu 1999 itu, Pak. Akhirnya yaitu dari pusat mengirimkan Bapak Guru Daerah sebagai pembina, yaitu satu Bapak Wiji Muhammad Soleh dari Nogosari, Pak. Keduanya Bapak Dr. Gigi, Bapak Dr. Triwibowo. Itu yang dikirim untuk mengisi pengajian binaan tersebut, Pak. Nah setelah itu mengadakan kegiatan selama kurang lebih ya 1 tahun, itu lalu pengurus mengajukan lagi kepada pusat supaya pengajian yang tadinya binaan itu bisa diresmikan sebagai cabang yang resmi. Akhirnya pada tanggal 6 bulan Agustus 2000 itu pada saat itu cabang Sawit sudah betul-betul diresmikan menjadi cabang resmi yang jumlahnya pada saat itu menurut perhitungan 105 dari cabang-cabang yang berada di seluruh Nusantara. Itu termasuk cabang yang ke-105 tersebut, Pak. Itu. Lalu dari Jamaah itu mengadakan istilahnya sosialisasi dengan masyarakat, Pak. Dengan masyarakat mengadakan sifatnya pengajian umum. Pengajian umum pada saat itu ya mengundang dari jamaah-jamaah
3 masjid tersebut. Nah, pada saat itu namanya pengajian umum yang dihadiri oleh Ustadz dari Bapak Sarwiji dari Waru, Sukoharjo. Tadinya awal-awalnya masyarakat tanggapannya ya baik, tetapi setelah waktu demi waktu itu akhirnya semangatnya itu berkurang, Pak. Akhirnya ya cuma beberapa gelintir saja yang bisa mengikuti langsung menjadi warga yang resmi tersebut, Pak. Lalu diikuti dengan kegiatan-kegiatan selama sudah diresmikan, itu perjalanan pengajian tetap di rumah Bapak Sutarman, Pak. Setelah kurang lebih 5 tahun, itu baru majelis tafsir Al-Quran itu baru bisa yaitu merintis suatu gedung ini, Pak. Ini ceritanya pada saat dulu itu warganya itu baru sekitar 25 orang, Pak. Nah, dengan warga yang jumlahnya baru sekian itu, dalam hal membeli tanah ini saja, itu awal-awalnya tanah ini punyaan warga masyarakat Keyaran itu yang namanya Bapak Idris itu mempunyai lemah ini, tanah ini, Pak. Nah, akhirnya ditawarkan oleh orang lain itu ditawarkan 100 juta, Pak. Tetapi berhubung MTA itu butuh akan tempat tersebut, lalu dengan MTA itu cuma disuruh membayar 70 juta. Tapi dengan jangka waktu setengah bulan. Nah, pada saat itu kemampuan warga ya belum banyak warganya dan kemampuannya ya tidak termasuk orang-orang yang mampu. Lalu dari pihak ketua memikirkan mari bermusyawarah untuk membayar tanah ini supaya dibayar secara bersama, Pak. Nah, pada saat itu setelah bisa membayar tersebut ya bagaimana caranya bisa membeli peralatan untuk membangun, itu berpikir lagi. Setelah itu, setelah ada perkembangan istilahnya bisa membuat gedung ini, Pak, itu ditunjang dari yaitu siaran radio dakwah itu, Pak. Itu baru dari pihak-pihak orang-orang itu mendengar dan mempunyai minat untuk mengaji di sini, Pak. Ya, kalau saya memang sebelum ngaji di MTA itu dulu itu itu membina pengajian ibu-ibu, tapi setelah saya mendengarkan pengajian MTA, karena yakin bahwa pengajian-pengajian yang dulu saya bina itu tidak berdasarkan Quran Sunnah. Tetapi kalau namanya ngaji di MTA itu pegangannya yang dianut adalah Al-Quran dan Sunnah itu, Pak. Itu sampai sekarang. Jadi prinsip saya kalau namanya orang Islam kalau tidak berpegangan kepada Quran dan Sunnah itu ya kalau saya tidak yakin gitu, Pak. Ya kalau kaitan dengan anak-anak muda sekarang ya yang saya pesankan kalau masalah pesan, semoga berhubung saya itu termasuk orang yang sudah generasi tua, semoga di nantinya itu ada generasi muda yang menindaklanjuti akan hidup dan matinya majelis ini, Pak. Itu harapan kita, sebab nanti kalau dari generasi pemuda itu tidak ada yang melanjutkan, nanti siapa lagi yang akhirnya kita-kita yang sudah tua itu akan meninggal. Itu harapan saya, Pak. Untuk tanggapan kami atas nama pemerintah Desa Nggombang atas keberadaan MTA di Desa Nggombang, ini sangat luar biasa dan sangat positif sekali. Untuk kerjasama atas MTA Nggombang di Desa Nggombang, ini sangat luar biasa dan sudah banyak sekali. Misal contoh, pernah kita mengadakan gotong royong bersama-sama dalam kebersihan di lapangan Nggombang, dan gotong royong untuk pembangunan rumah warga yang ada bencana. Monggo bersama-sama untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan selalu menjaga kekompakan baik di warga majelis MTA sendiri dan kerjasama dengan masyarakat di Desa Nggombang. Adanya majelis tafsir Al-Quran akan menambah satu lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, juga bidang dakwah, juga bidang sosial. Oleh sebab itu menurut saya sebagai orang yang dituakan
akan sangat bagus, terutama untuk membantu pemerintah dalam menjalankan program-program tentang pendidikan. Ada manfaat yang bisa kita ambil, misalnya dengan adanya lembaga MTA yang ada di Sawit. Di situ ada PAUD, di situ ada TK. Orang yang ingin menitipkan anaknya belajar di MTA ini akan semakin dekat, Mas, tidak perlu jauh-jauh. Tentu saja kami berharap dengan jerih payah kami yang tua-tua yang telah mendahului daripada generasi muda ini supaya bisa dilangsungkan keberadaannya. Ya, mulai dari melangsungkan semua aktivitas yang ada, terutama masalah-masalah kajian ini mesti harus tidak boleh kendor sampai generasi penerus, generasi yang akan datang. Harapannya seperti itu. Demikian pemirsa yang bisa kami utarakan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.